Malam ini perhatian publik kembali tertuju pada isu pensiun 2026 yang mendadak ramai diperbincangkan. Banyak yang bertanya, apakah benar akan ada perubahan kebijakan? Ataukah ini hanya gelombang spekulasi yang diperbesar oleh media sosial? Ketika sebuah isu menyentuh masa depan finansial jutaan pekerja, wajar jika reaksi yang muncul adalah kekhawatiran. Namun sebelum kita mengambil kesimpulan, penting untuk melihat gambaran besarnya secara tenang dan objektif. Karena dalam kebijakan publik, apa yang terdengar dramatis belum tentu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar. Lonjakan pembicaraan tentang pensiun 2026 tidak terjadi begitu saja. Dalam beberapa hari terakhir, kata kunci terkait topik ini meningkat tajam di berbagai platform digital. Narasi yang beredar menyebutkan adanya evaluasi yang dilakukan secara tertutup, bahkan ada yang menyebut kemungkinan pembatalan. Informasi seperti ini cepat menyebar karena menyentuh rasa aman masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah mendekati usia pensiun dan menggantungkan rencana hidup pada kepastian aturan yang berlaku. Ketidakpastian kecil saja bisa memicu kecemasan besar ketika menyangkut masa depan ekonomi keluarga. Namun kita perlu membedakan antara rumor, opini, dan fakta kebijakan. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi yang menyatakan bahwa pensiun 2026 dibatalkan secara total. Yang muncul adalah wacana evaluasi, sebuah proses yang sebenarnya normal dalam sistem pemerintahan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebijakan tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan fiskal yang terus berubah. Dalam banyak kasus, evaluasi justru bertujuan memperkuat sistem agar lebih berkelanjutan, bukan untuk menghapus manfaat yang sudah direncanakan sebelumnya. Kata evaluasi seringkali disalahartikan sebagai sinyal pembatalan. Padahal dalam praktiknya, evaluasi bisa berarti penyesuaian teknis, perubahan skema administrasi, atau penyempurnaan mekanisme pendanaan. Perubahan tidak selalu identik dengan pengurangan manfaat. Justru dalam beberapa kebijakan publik sebelumnya, proses evaluasi menghasilkan sistem yang lebih transparan dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak langsung menyimpulkan skenario terburuk hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar tanpa konteks lengkap. Isu ini muncul di tengah kondisi ekonomi global yang sedang menghadapi tekanan. Banyak negara berjuang menjaga stabilitas fiskal akibat perlambatan pertumbuhan dan meningkatnya beban anggaran sosial. Dalam situasi seperti ini, kebijakan pensiun memang sering menjadi bahan kajian ulang. Bukan karena ingin mengurangi hak masyarakat, tetapi untuk memastikan sistem tetap mampu bertahan dalam jangka panjang. Keberlanjutan anggaran menjadi faktor utama dalam setiap keputusan strategis yang menyangkut dana publik. Bagi para pekerja yang hampir memasuki masa pensiun, kabar seperti ini tentu terasa sensitif. Rencana keuangan yang sudah disusun bertahun-tahun bisa terasa goyah hanya karena satu isu yang belum jelas kepastiannya. Inilah dampak psikologis yang sering luput dari perhatian. Ketika rasa tidak pasti meningkat, tingkat kecemasan ikut naik. Karena itu transparansi informasi menjadi sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi yang berlebihan dan merugikan diri sendiri. Jika melihat pola kebijakan sebelumnya, perubahan besar hampir selalu dilakukan secara bertahap. Pemerintah cenderung menghindari langkah drastis yang dapat menimbulkan gejolak sosial. Sosialisasi biasanya dilakukan jauh hari sebelum implementasi. Artinya, jika memang ada penyesuaian terhadap skema pensiun 2026, kemungkinan besar prosesnya tidak akan terjadi secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Pola historis ini memberi gambaran bahwa stabilitas tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang berdampak luas. Yang perlu dipahami, sistem pensiun bukan hanya soal usia atau besaran manfaat yang diterima. Di dalamnya terdapat perhitungan aktuaria, proyeksi demografi,
dan keseimbangan antara jumlah peserta aktif dan penerima manfaat. Ketika angka harapan hidup meningkat dan struktur populasi berubah, sistem juga perlu disesuaikan agar tidak mengalami defisit di masa depan. Inilah aspek teknis yang jarang dibahas dalam percakapan publik, padahal sangat menentukan arah kebijakan. Di sisi lain, tekanan publik memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas. Ketika masyarakat aktif mengikuti perkembangan dan meminta klarifikasi, pengambil kebijakan cenderung lebih berhati-hati. Diskusi yang sehat membantu menciptakan ruang transparansi. Namun tekanan yang dibangun di atas informasi yang belum terverifikasi justru bisa memperkeruh suasana. Oleh karena itu, keseimbangan antara kewaspadaan dan rasionalitas menjadi kunci dalam merespons isu sensitif seperti ini. Sampai saat ini, belum ada dokumen resmi yang menyatakan pembatalan total pensiun 2026. Pernyataan yang muncul lebih menekankan pada evaluasi berkala dan kajian keberlanjutan sistem. Ini menunjukkan bahwa proses masih berada pada tahap pembahasan, bukan keputusan final. Dalam kebijakan publik, tahapan diskusi dan implementasi adalah dua hal yang berbeda. Banyak wacana yang berkembang di ruang publik belum tentu berujung pada perubahan konkret. Meski demikian, masyarakat tetap perlu bersiap menghadapi kemungkinan penyesuaian. Persiapan bukan berarti panik, melainkan memperkuat perencanaan keuangan pribadi. Mengandalkan satu sumber pendapatan saat memasuki masa pensiun memang berisiko. Diversifikasi investasi, pengelolaan tabungan, dan pengurangan utang menjadi langkah yang bijak. Dengan perencanaan yang matang, perubahan kebijakan sekalipun tidak akan mengguncang stabilitas finansial secara drastis. Isu ini juga menjadi pengingat bahwa literasi keuangan sangat penting. Banyak orang baru menyadari pentingnya memahami sistem pensiun ketika muncul kabar perubahan. Padahal pemahaman sejak dini membantu kita membaca dinamika kebijakan dengan lebih objektif. Informasi yang jelas mengurangi kepanikan dan mencegah keputusan emosional. Dalam era digital, kemampuan memilah sumber informasi sama pentingnya dengan kemampuan mengelola keuangan itu sendiri. Kemunculan isu secara tiba-tiba seringkali dipicu oleh potongan pernyataan yang dilepaskan dari konteks aslinya. Dalam ruang digital, narasi yang paling dramatis biasanya menyebar paling cepat. Namun kecepatan penyebaran tidak selalu sejalan dengan akurasi informasi. Karena itu, penting untuk menunggu klarifikasi resmi sebelum menyimpulkan arah kebijakan. Sikap ini membantu menjaga stabilitas sosial dan mencegah gelombang kekhawatiran yang tidak perlu. Jika melihat tren kebijakan sosial di berbagai negara, reformasi biasanya difokuskan pada efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang. Penyesuaian usia pensiun atau mekanisme pendanaan sering dilakukan untuk menyeimbangkan beban anggaran. Namun perubahan seperti itu hampir selalu diumumkan secara terbuka dan melalui proses legislasi yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tetap menjadi bagian penting dalam setiap reformasi kebijakan publik. Pertanyaan yang paling banyak diajukan adalah apakah hak yang sudah dijanjikan akan tetap aman. Berdasarkan fakta yang tersedia saat ini, belum ada indikasi penghapusan total manfaat. Yang dibicarakan adalah evaluasi dan kemungkinan penyempurnaan sistem. Dalam konteks ini, kata kuncinya adalah adaptasi, bukan pembatalan. Sistem yang adaptif justru memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Kedepan, kemungkinan besar akan ada penjelasan resmi untuk meredakan spekulasi yang berkembang. Klarifikasi seperti ini biasanya muncul setelah proses kajian mencapai tahap tertentu. Hingga saat itu tiba, langkah terbaik adalah tetap mengikuti informasi dari sumber yang kredibel dan tidak terburu-buru membagikan kabar yang belum pasti. Sikap rasional membantu menjaga ketenangan bersama. Pada akhirnya,
Isu pensiun 2026 mengingatkan kita bahwa kebijakan publik selalu berada dalam dinamika perubahan. Tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan keberlanjutan fiskal. Diskusi yang konstruktif jauh lebih bermanfaat daripada kepanikan kolektif. Dengan pemahaman yang lebih dalam, masyarakat dapat melihat isu ini secara proporsional tanpa kehilangan kewaspadaan. Jadi, apakah pensiun 2026 benar-benar batal? Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, belum ada keputusan resmi yang menyatakan demikian. Yang ada adalah proses evaluasi yang wajar dalam sistem pemerintahan. Situasi masih berkembang dan dapat berubah seiring waktu. Karena itu, penting untuk terus memantau perkembangan terbaru secara bijak dan rasional, sambil memperkuat kesiapan pribadi menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan.